Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gaspolting, satu channel yang humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita akan diskusi dengan salah satu dari sekian ribu RW yang ada di Jakarta. Dari ribuan ya RW di Jakarta yang kemarin di masa pandemi, di masa PSBB, mereka juga menjadi garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oke, kita ketemu dengan Pak RW yang satu ini. Ya. Selamat siang, selamat pagi Pak RW. Siang Pak Jadi. Iya. Siang, pagi Menjelang siang. Pagi menjelang siang. Siap. Silakan perkenalkan dulu Pak RW. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Agus Alfian, salah satu ketua RW di Kelurahan Pamriem, yaitu tepatnya di RW 01 Kelurahan Pamriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Oke, Pak Agus ya? Agus Alfian. Agus Alfian. Oke. Gimana Pak Agus? Ini sudah masa transisi ya, masa transisi kita PSBB transisi. PSBB transisi menuju new normal. Tapi kita mau berbincang sedikit ke belakang mengenai kisah kasih ya, kisah kasih yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan, yang ada di lingkungan ini enggak, mulai dari cerita mengenai bansos, cerita mengenai ya ada rumah ibadah. Oke, kita satu-satu. Yang pertama saya mau tanya nih mengenai bansos, suka dukanya bagaimana? Ada warga yang tercatat, ada warga yang tidak tercatat, ada yang punya mobil 5 dapat bantuan, yang rumahnya di lorong Nggak dapat ya. iya ukuran 1x2, 1x2. Ukuran yang cuma petakan doang nggak dapat, gimana Pak RW? Terima kasih Bang Bojali. Hmm. Kebetulan di bansos ini kita selaku RT dan RW ya, itu tidak tahu datanya gitu, data awalnya dari mana. Makanya masyarakat yang banyak yang simpang siur gitu. Maksudnya ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Nah, jadi disinilah fungsi peran RT RW untuk bekerja sama dengan warga agar semua warga dapat gitu. Jadi intinya data itu pun turunnya dari pemerintah gitu. Iya, iya. Jadi ketika ada warga yang nggak dapat, ya kita selaku RT dan RW di lingkungan, bagaimana caranya agar warga tersebut dapat gitu. Nombok dong. Dibilang nombok enggak, tapi kita cari solusi. Oh, diolah ya, diolah. Iya, cari solusi. Iya, Gotong royong, sistem iya. gotong royong. Kemarin kalau bicara bansos itu kan sempat satu paket dibelah jadi 2 ya, jadi 2. Tapi kan itu sempat jadi viral juga. Ada yang laporin, Pak, saya ini jatah saya beras 10 kilo, kok saya terima cuma 5 kilo tuh dimakan sama RW-nya tuh gitu. Ya, kebetulan di warga kita ya Pak ya, kita sebelum kita bagikan, kita rapatkan dulu Pak, diskusi dengan pengurus yang lain gitu. Musyawarah, musyawarah, iya. Karena kita kita ke gotong royong Pak. Nah, Jangan sampai yang dapat dia lagi gitu. Nah, alhamdulillah itu tahap kedua, ya, kita mengajukan KTP dan fotokopi, itu warga tertolong. Jadi ada yang tadinya nggak dapat, sekarang jadi dapat. jadi itu udah ada prosesnya Pak RW ya. Jadi memang yang pertama itu memang data itu sudah dari dinas sosial ya kalau nggak salah ya. Dari dinas sosial, tim gugus di tingkat RW sampai ke bawah. Sempat shock juga kan, ternyata ketika mengajukan pertama 75, contoh cuma dapat sekitar 20. Betul ya Pak RW ya? Oke. Dan solusinya tadi mengenai dengan cara gotong royong. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kemarin kita sibuk nih, apalagi Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah kehilangan masjid. Kalau Muslim nih sudah kehilangan masjid, tidak bisa melakukan sholat Jumat
lalu tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Ya, Betul. gimana di wilayah PRW gimana tuh? Kebetulan kita di sana ada 2 masjid, satu musola ya. Nah, kebetulan masjid yang satu yaitu Masjid Jami Penggalang, letaknya di RT 9 RW 01 itu sedang dibangun. Jadi memang berhenti total untuk kegiatan jamaah, kecuali azan ya, azan tetap dikumandangkan. Tapi ada satu masjid di wilayah RT 6 RW 01 yaitu Masjid Tanimah, itu mengadakan sholatnya ya istilah seperti orang kucing-kucingan ngumpet. Tapi ya alhamdulillah berkat kerja seluruh pengurus masjid, baik DKM-nya, ketua yayasannya maupun pengurus RT dan RW, ya kita selalu menjaga lingkungan sekitar masjid agar tidak ada orang luar gitu. Jangan sampai orang luar ikut melakukan sholat bersama-sama. Tapi hanya pengurus aja sih kalau saya perhatikan, hanya pengurus. Jadi paling banyak itu pengurus ya, jadi tidak melibatkan terlalu banyak juga gitu ya. Tapi kalau di daerah lain itu Pak RW ada sempat yang didatangi, umpamanya didatangi pihak dari kecamatan atau di apa ya, paling tidak Satpol PP. Nah itu gimana? Pernah ngerasain nggak ada situasi kayak gitu? Di kita juga pernah silaturahim ya. Itu dari tingkat kecamatan, Pak Camat sendiri yang datang, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dengan Pak Lurah dan Tripatrit ya, semuanya hadir. Kita mengadakan diskusi dengan DKM masjid ya agar tidak terjadi lagi sholat Jumat ya, terutama sholat Jumat. Pada waktu itu memang lagi ininya masalah sholat Jumat, karena yang lain udah pada ditutup gitu. Tapi tadi kita masih mengadakan sholat Jumat. Oh gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan kesepakatan bersama dan ya kesadaran seluruh warga dan masyarakat serta para pengurus, ya kita stop gitu, untuk sholat Jumat. Jadi di stop ya? Di stop. Sekarang udah? Sekarang alhamdulillah kemarin begitu PSBB sudah dibuka 5 Juni kemarin sudah mulai sholat Jumat. Berarti masuk zona aman ya, zona hijau ya? Memang kita nggak pernah dapat zona kita. Alhamdulillah di RW 1 ya. Selalu ya RW tetangga ada kuning, ada merah. Ya, kita alhamdulillah bisa, walaupun di tengah kita itu sentra pasar ya, toko obat. Iya. Di apa namanya, PD Pasar Jaya. Iya itu. Bertumpuknya orang-orang dari mana-mana. Iya. Tapi alhamdulillah dekat kerjasama warga, pengurus dan ya mungkin virusnya takut juga ya. Wah, kumpulan obat nih gitu kan, nggak berani gue daripada ini duluan gitu ya. Sama di pasar burung. Iya. Oke. Di pasar burung ada flu burung gitu kan. Baik. Menarik sih ya. Jadi memang, tapi kan dari sekian banyak keluarga pasti ada juga kali nyinyir gitu ya. Nah, ada nggak tuh pengalaman yang nyinyir, yang apa tuh ada nggak? Ya ibaratnya udah disuruh ya kayak tadi masih curi-curi apa gitu. Curinya sih curi kebaikan, umpamanya sholat tarawih diem-diem dah kumpul-kumpul gitu kan. Termasuk yang nyinyir tuh ada nggak? Iya, ya banyak sih. Banyak ya. Tapi ya mungkin ya anak-anak muda yang baru kelihatan baru eksis di agama mungkin kali ya. Kayak kelihatan seperti itu kayaknya. Kalau kita bilangin nggak ngerti itu istilahnya ya gimana ya. Ya seperti itulah pokoknya. Oke. Seru ya. Jadi kalau memang di masa PSBB kemarin tuh banyak kisah dan kasih gitu kan, banyak cerita. Ya semoga ini cuma jadi catatan sejarah aja nih, jangan sampai terulang lagi nih, jangan sampai ada setelah di transisi new normal kayak ada serangan jilid 2 gitu kan, kita udah merasa menang. Oke, Pak RW tadi cerita mengenai pada posisi profesi atau jabatan. Sekarang saya mau ngulik dikit nih. Saya dapat catatan Pak RW tadinya senang ngelenong ya. Ya masak air gitu kan. Nggak hoak tuh ya. Nggak hoak tuh ya. Hoak tuh? Enggak ya, enggak hoak ya. Sebetulnya bukan lenong. Apa tuh? Apa ya? Lawakan biasa aja. Oh, lawakan. Lenong. Jadi kita ya memang saya dari remaja ya, dari masih zaman
STM ya, STM saya aktif di kegiatan kesenian gitu. Pernah ikut ya gabung-gabung, cuman ya nggak tenar-tenar, maksudnya nggak teman-teman tenar gitu. Makanya ya cuman ya istilahnya ya iseng-iseng aja lah, ngembangin bakat seni gitu. Oke. Coba kalau ngelawak contohnya gimana nih kalau ngelenong? Iya lah, kalau kata Fahri Hamzah, kita rakyat itu harus bisa mentertawakan negara gitu loh. Nah sekarang, kalau kata Warkop juga kan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah gimana kita juga pengen ketawa lah. Gimana? Mulut tes lah. Nah, ini ya. Penonton diharap tenang, pertunjukan segera dimulai, pemainnya udah nggak sabaran, tolong dong kasih sambutan. Gitu aja dikit. Belakangnya habis itu jantuk. Nah, inget tadi opening kayak gitu tuh inget jantuk ya kalau salah. Jantuk tuh, si jantuk itu kalau nggak salah itu Lenong Bokir ya, Lenong Betawi, Lenong Betawi banget jantuk ya. itu zaman saya masih kecil kayaknya, dengerin di radio Jantuk ya. pakai radio 4 ban itu, Lenong si jantuk namanya, Lenong si jantuk, Lenong Iya. jantuk ya. Berarti memang ini pemerhati kalau tahu lenong jantung ya. Ngibing gitu ya. Iya elah. Iya salah. Ngibing gitu ya. Ya elah. Lah iya puan gitu ya. Lah emangnya gitu ya. Emang apa gitu. Lah ilokan gitu ya. Iya iya. Tadi sekarang ada pada sisi sosial yang miris ya kalau kita bicara budaya Betawi ketika ondel-ondel menjadi pengemis. Saya pada awalnya tuh appreciate, saya sangat senang ketika ada orang yang mempertahankan budaya tradisi, tapi pada akhirnya dan pusatnya kan juga nggak jauh tuh, cuma beda berapa blok tuh dari dari teman bapak tuh, saya tahu banget itu. Nah gimana tuh? Sebenarnya gini ya, saya selaku orang Betawi ya, selaku orang yang lahir di Jakarta, dengan adanya ondel-ondel kayaknya kita agak senang ya, senang. Cuman sangat disayangkan itu jadi liar gitu, jadi seperti yang tadi Bang Boyali bilang, jadi kayak pengemis gitu, dengan di sepanjang jalan Kayu Manis, sepanjang jalan di Kelurahan Pamrim, di pasar-pasar. Di seluruh tuh sampai ke daerah dia ke Depok, ke Bekasi semuanya mah. Jadi istilahnya kok terlalu ini ya, kesenian budaya Betawi itu terlalu ke bawah banget jadi. Betul. Nah, ini saya juga kebetulan anggota Pokabi ya, Forum Komunikasi Anak Betawi di Pamrim ini, di Matraman ini, dan saya juga pernah sempat dengar rencananya Bamus Betawi akan membatasi ondel-ondel yang pada keliling-keliling kampung itu. Jadi nanti dikasih satu tempat agar mereka bisa bereksis untuk mengembangkan kesenian Betawi itu, tidak seperti sekarang ini keliling kampung gitu. Seperti itu. Iya. Jadi memang satu sisi itu adalah hal yang miris. Ya saya sebagai orang yang sangat menikmati budaya tradisi, pada awalnya saya sangat tertarik, tapi ketika dia sudah, bahkan ya mohon maaf ya, para pengemis-pengemis, dan saya mengatakan pengemis bukan berarti menurunkan derajat para seniman tradisi Betawi. Justru saya juga ada kenal dengan beberapa tokoh bagus Betawi di versi A dan versi B. Itu mereka setuju bahwa ya ondel-ondel harus dikembalikan. Jangan sampai ondel-ondel cuma jadi modal untuk ngelem. Ya kan rata-rata anak-anak itu udah selesai cuma buat ngelem, cuma buat mabok. Betul ya, RW ya? Kelihatannya sih. Nah, saya perhatikan ya anak-anak ABG, Iya. anak-anak usia sekolah yang
kadang sekolah kadang enggak Iya. gitu, yang pada ngemis pakai underwear gitu. Oke. Pesan PRW, harapan PRW terhadap budaya Betawi tadi terakhir. Harapan saya untuk kesenian Betawi ini, tolong untuk warga Betawi benar-benarlah mencintai kesenian Betawi, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar mencintai kesenian yang kita miliki. Itu aja saya rasa. Oke, sahabat semuanya, para pecinta channel Gaspolting, hari ini kita belajar banyak dari seorang Pak RW yang bernama Pak Agus. Beliau di masa pandemi ini, beliau ada melayani masyarakatnya dengan baik, dengan segala lika-likunya. Dan di balik itu, Pak RW Agus ini adalah orang yang sangat peduli dengan budayanya, khususnya budaya Betawi. Ada satu kalimat yang saya pernah dapatkan dari ayah saya, bahasa boleh hilang tetapi budaya jangan pernah ditinggal. Demikian dari saya. Stay tune terus, ikuti terus perbincangan menarik di Gaspolting. Jangan lupa like dan subscribe. Bila perbincangan ini, bila konten ini bermanfaat, mohon untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.